Oke, selanjutnya tentu kalau perjalanan arus mudik, Pak Bobi, bukan hanya kita berbicara soal jalur arteri, jalur tol, tetapi juga di mana para pemudik ini banyak sekali yang menggunakan moda transportasi kereta api. Bagaimana kesiapannya dari KAI? Ya, terima kasih. Ya, jadi KAI ini sedikit agak unik gitu ya. Agak uniknya kenapa semuanya itu ada di kita. Jadi keretanya ada di kita, kemudian pengaturan trafiknya ada di kita, jalurnya pun ada di kita. Sehingga kompleksitas ketika kita menghadapi seperti Nataru, seperti angkutan lebaran ini, itu benar-benar kita sudah sangat persiapkan sekali. Tidak hanya sarananya, tidak hanya prasarananya, kesiapan stasiunnya, terutama itu adalah kesiapan GPK-nya. Jadi kita harus atur perjalanan kereta karena tentunya kita harus menambah perjalanan kereta. Pada saat ini kita akan tambah sekitar 62 perjalanan kereta itu per hari. Nah, berkaca dari Nataru kemarin ketika kita sediakan pertambahannya dibanding dengan tahun 2025 kemarin itu naik sekitar 12%. Jadi 2025 itu 3,5 juta, kemarin ini itu naik sekitar 4,2 juta penumpang atau pelanggannya. Dan kalau kita lihat di tahun kemarin angkutan lebaran itu sekitar 4,5 juta, maka kita harus menyiapkan itu untuk 4,9 sampai dengan 5,2 juta. Oke, langsung sekarang kita akan membacakan pertanyaan yang sudah kami himpun ini dari netizen. Yang pertama dari, oke, kita lihat ini sudah ada, kita tampilkan ya Bapak dan juga Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sekarang adalah Reci. Pertanyaannya, antisipasi banjir dan longsor di jalur kereta api. Mungkin yang pertama dari KAI dulu. Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih. Memang ini kita sudah petakan yang kita sebut itu dengan DAPSUS. Jadi daerah dalam pengawasan khusus. Terutama yang kita antisipasi itu adalah banjir, longsor, rob, dan beberapa kejadian lainnya. Dan tentunya belajar dari kemarin di Nataru, kami melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan teknisnya, di mana kami melakukan antisipasi, beberapa antisipasi. Misalnya ada beberapa ruas, beberapa titik yang memang secara tahunannya terjadi rob atau banjir, itu kita melakukan pengangkatan dari rel. Jadi kita tambah tuh balas di bawahnya, kita angkat rel itu. Ada yang kita angkat 15 cm, ada 20 cm, ada 30 cm. Bahkan yang kemarin di Pekalongan yang kejadian 2 minggu yang lalu, itu kita mengangkat sampai dengan 50 cm sepanjang ruas 600 meter. Ini secara teknisnya, dan secara non teknisnya kita juga kemarin itu pas Nataru itu menempatkan lebih dari 1.100 petugas tambahan. Petugas tambahan yang memang memonitor daerah-daerah dalam pengawasan khusus ini. Yang kita harapkan jika terjadi sesuatu di sana, maka petugas-petugas inilah yang akan melakukan prediksi berapa lama mereka akan melakukan servis atau operation recovery. Nah, dengan demikian kami bisa mengatur ulang kembali perjalanan kereta. Seperti kita tahu kan, kalau satu kereta itu terhambat, maka akan berimbas Ya. ke kereta-kereta setelahnya. Oke.